Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini adapun tema tausiah yang ingin saya sampaikan, yakni motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi ini perlu kita tanamkan di dalam hati, karena dengan bermotivasi kita punya dorongan, kita punya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, karena ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal yang kita lakukan. Dan setiap amal yang kita lakukan memiliki keutamaan. Sehingga inilah yang memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Misalkan ibadah wajib, melaksanakan sholat. Apa yang memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah solat 5 waktu ini? Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang telah dituliskan dalam kitab Irsyadul Ibad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala shalah", barang siapa yang menjaga solat 5 waktunya, akramallahu bihamsihi shalah, Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama diberikan oleh Allah, orang yang selalu menjaga solat 5 waktunya, yurfa'u anhu diku ais, dia akan diangkat kesempitan hidupnya. Dia akan diberikan kebahagiaan, lapang dalam hidupnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita melihat ada orang tua yang baru saja melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lantas kemudian kita tanya, "Pak, bagaimana keadaan Bapak?" Orang tua ini menjawab, "Alhamdulillah, baik-baik saja." Padahal ketika kita melihat kehidupan sehari-harinya, hidupnya sederhana. Bahkan bisa dikategorikan orang miskin, tetapi dia mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia menjaga solat 5 waktunya, sehingga rasa sempit di dalam hatinya itu dihilangkan oleh Allah. Karena sebenar-benarnya kekayaan adalah kekayaan yang ada di dalam hati kita. Kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan disempitkan kehidupan dunianya. Diibaratkan ada orang kaya, kita temukan di tengah jalan. Kita tanyakan, "Pak, bagaimana keadaan Bapak?" Orang kaya menjawab, "Saya ini selalu pusing, selalu stres." Padahal, kenapa Bapak selalu stres? Padahal ketika dilihat kehidupan sehari-hari Bapak ini orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, usahanya bagus. Kenapa kita selalu stres? Apa maksud daripada ini? Memang dia disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak menjaga sholatnya. Kemudian kemuliaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, wa azabul kabri, dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
ketika nantinya kita meninggal dunia, semua pengantar kita sudah kembali di rumah, maka datanglah dua malaikat Allah, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan Munkar dan Nakir kepada kita? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Tentu pada saat itu bukan mulut ini, bukan lisan ini yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, tetapi yang menjawab adalah anggota tubuh kita, tangan kita yang menjawab. Orang yang baik sholatnya akan menjawab takbir kita, Allahu Akbar. Makanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut ini terkunci, mulut ini tertutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ini yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki ini menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Tangan ini yang angkat, saya yang mengangkat tangan untuk takbir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki ini yang menjadi saksi, saya yang berjalan mengambil air wudu, saya yang berjalan untuk menunaikan sholat. Maka ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bayangkan orang yang menjaga sholatnya selama hidup di dunia ini akan dihindarkan dari siksa kubur. Bahkan ada hadis mengatakan orang yang menjaga sholat 5 waktunya, ketika setelah ditanya oleh malaikat ini, maka dia disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Kadang ada orang yang protestan, hadis ini mesti diganti. Oh, hadis itu tidak boleh diganti. Kenapa kita mengatakan tadi bahwa orang yang menjaga sholatnya akan tidur seperti tidurnya pengantin baru? Ulama kita mengatakan, kenapa dikatakan seperti tidurnya pengantin baru? Karena pengantin baru begitu asyiknya menjadi pengantin baru, maka tentu tidurnya akan nyenyak. Inilah kemuliaan yang kedua didapatkan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Makanya ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Utsman. Utsman itu ketika dia berjalan dan menemukan ada kuburan, dia berhenti sejenak, lantas kemudian dia meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh sahabat, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan?" Padahal sering kita bersama-sama Utsman di dalam majelis Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan begitu pedihnya sisaan di dalam neraka jahanam. Tetapi saya tidak pernah melihat engkau meneteskan air mata. Tetapi kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Apa jawaban Utsman? Wahai sahabatku, kenapa saya menangis ketika melihat kuburan, wahai sahabatku? Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa orang yang selamat di dalam kubur, maka itu menjadi tanda akan selamat sampai hari kiamat.